Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat syukur alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasul yang kita cintai. Kita rindukan pertemuan dengan beliau di surga nanti, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat zuhur di Masjid Al-Barokah rahimakumullah. Di siang hari ini mudah-mudahan panjenengan sedaya dalam keadaan sehat walafiat nggih. Sehat nggih, Bu? Biasanya keton nggih ora keton nggih. Nggih. Tapi sehat nggih, Bu? Nah, sing penting sehat. Angger sehat jasmani alhamdulillah. Rohanine sehat, Bu? Rehat. Kantongnya sehat, Bu? Sehat nggih. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas mengenai hati yang lapang. Hati yang lapang niku dalam bahasa agama disebut dengan syarah sudur. Syarah niku artine jembar, sudur niku artine dada. Jadi syarah sudur niku artine hati atau dada yang jembar. Orang kalau punya dada yang jembar, hati yang lapang, hidup ini nyaman. Wajibah mungkin kehidupannya tidak jembar dan tidak lapang. Piangger ana wong urip dadane sesek, hatine sesek. Nggih napa mboten, Bu? Uripe dadi sesek apa ora? Pasti dadine sesek. Apa maning memang kathah masalah. Mulane pembahasannya kita saniki dalam waktu yang singkat dugi jam 1 membahas mengenai nikmat Allah yang disebut dengan hati yang lapang atau dada yang lapang. Wonten 4 pembahasan. Pembahasan nomor 1 Bapak Ibu, bahwa hati yang lapang itu adalah nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada Rasul yang kita cintai, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul niku hatine lapang, jembar. Dari mana kita temukan Bapak Ibu? Di dalam surat Asy-Syarah. Hafal kita suratnya insyaallah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika faragha. Ke surat Arab dibahas kabian apa? Bahas kabian insyaallah sampai asar. Tapi kita ambil ayat yang pertama saja. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami, firman Allah, telah memberi kelapangan hati kepadamu wahai Muhammad. Jadi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku hatine niku dadane niku sampun dilapangkan sebab merupakan anugerah dari Allah. Kalau kita baca dan telusuri kajiannya para ulama, terutama ulama-ulama tafsir yang menafsirkan ayat pertama di surat Asy-Syarah, niku menjelaskan peristiwa yang pernah terjadi pada baginda Nabi.
Kan rumiyin baginda Nabi niku, Bu, setelah beliau lahir tidak seutuhnya disusukan, tidak menyusui seutuhnya kepada ibu kandung beliau Sayyidah Aminah, tapi dipersusukan kepada wanita yang lain pada waktu itu. Namanya siapa, Bu? Siti Halimah gitu. Nama sukunya Sa'ad, maka disebut dengan Halimatus Sa'diyah. Sa'ad niku sukune. Rasul waktu itu dibawa oleh Halimah, karena Halimah yang cocok dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dibawa ke kampung Sa'ad. Di kampung Sa'ad ini diceritakan dalam riwayat Rasul itu tidak lama di sana. Dia cukup lama di sana, Bapak Ibu, mohon maaf. Suatu saat Rasul itu didatangi 2 malaikat yang mewujud diri menjadi manusia. Lalu malaikat ini, apa yang dilakukan oleh malaikat ini, Bapak Ibu? Dada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat itu usia 5 tahunan sekitar, itu dibelah dadanya. Diambil hatinya, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Setelah diuji dengan air Zam-Zam, dimasukkan lagi, dikembalikan lagi. Peristiwa ini dilihat oleh putranya Halimah Sa'diyah. Karena bagi mereka, Bapak Ibu, Rasul itu barokah di rumah mereka. Halimah Sa'diyah itu secara fisik bukanlah wanita yang berisi. Kan wonten berisi, wonten nggih. Kalau wanita tidak berisi itu ada yang disebut dengan istilah napa niku? Garing ngoten nggih. Garing. Lah ini ya begitu, tapi begitu menyusui baginda Rasul, Halimah menjadi cantik. Rumah beliau yang semula penghidupannya hanya berasal dari kalau ngangon napa nggih? Ada kambing, itu istilah kita apa itu? Ya, beternak kambing gitulah ya. Punya kambing, selama ini kambingnya begitu-begitu saja. Tapi begitu Rasul telah singgah di rumah mereka, produksi air susu kambing itu berlimpah ruah, kambingnya pun banyak. Yang semula kambingnya sama seperti yang punya, gering-gering kata seniku, akhirnya kambingnya juga ikut jadi gemuk karena yang punya rumah juga gemuk gitu. Begitu sayang sekali Halimah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasul itu lebih dicintai oleh Halimah ketimbang anak mereka sendiri. Peristiwa ini disaksikan oleh anak Halimah, lalu anak Halimah itu pulang ke rumah menyampaikan, "Wahai ibunda, tadi saya lihat celaka wahai ibunda. Muhammad, kenapa Muhammad? Ada yang belah dadanya." Kaget kan si ibu. Sementara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu adalah titipan dari ibundanya di kota Mekah. Ibundanya itu kan keluarga, kalau kita keluarga ningrat nggih. Karena bapaknya bernama sinten? Bapak mertuanya bernama Abdul Muthalib, tokoh yang sangat disegani di kota Mekah. Punya anak namanya Abdullah, beristri dengan Siti Aminah, kemudian lahir manusia yang paling sempurna di dunia ini, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan orang biasa. Pertaruhan luar biasa pada diri Halimah. Maka begitu mendengar bahwa Rasul itu dibelek, Bapak Ibu, khawatir ini mbok anak apa-apa. Akhirnya Rasul yang sudah lama tinggal di Sa'ad itu, di desa Sa'ad, akhirnya dibawa pulang ke kota Mekah. Itulah sekelumit peristiwa yang kita dapatkan dari penjelasan para ahli tafsir. Ceritanya ringkasnya seperti itulah Bapak Ibu, saat menjelaskan ayat alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Bapak Ibu, kalau kita dengar cerita itu, berarti kalau kita ingin ikut Rasul, pripun cara melapangkan dada kita? Berarti datang ke dokter, lalu disuntik terlebih dahulu. Suntik apa itu Bapak Ibu? Dibius nggih. Setelah dibius, dibelek.
Cuman masalahnya Rasul itu ndak ada bekasnya. Kalau kita ada ndak dokter yang setelah melek ndak ada bekasnya? Ada nggih? Mungkin nggih. Tapi bayarannya kayaknya mandan lumayan. Anggar golet sing gratisan kayaknya asal kayak bae mah. Ya enggak lah, enggak begitu. Bapak Ibu, tentu saja apa yang terjadi pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa di mana Rasul secara fisik dan secara hati itu dari awal memang telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasul itu beda dengan kita secara baik secara fisik maupun secara hati. Untuk itulah baginda Rasul itu adalah manusia yang sempurna. Maka Rasul itu tidak ada rasa sakit hati. Rasul hatinya itu lapang, tidak ada menaruh rasa dendam, tidak ada menaruh iri, dengki, ngomongi wong liya kowe ora tau ora. Itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki berarti nomor setunggal bahwa lapang dada atau syarah sadar itu adalah anugerah yang Allah berikan khusus untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor dua, lapang hati merupakan doa yang diminta oleh para nabi dan rasul sebelum baginda Nabi. Jenengan pernah membaca doa ini? Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kuwi donga nggo ngapa? Angger arep ngomong bok men ora ndredeg. Kan ada orang mau khutbah. Dulu kiai-kiai kami ketika di pondok pesantren itu memberi doa ini. Men ngomong di depan publik we ora ndredeg, ora demam panggung. Kan wonten demam panggung nggih Bapak Ibu. Ngomong tapi ndredeg kayak gitu. Wis ora ku ndredeg Bapak Ibu blank. Kan ana mbah. Wis disiapna wengine 2 lembar 3 lembar dihafal. Begitu weruh wong langsung napa, Bu? Hilang kafian. Ada ini malah ndredeg kayak gitu, panas dingin. Nah, ada yang minta untuk jajal membaca doa Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa kalau kita lihat terdapat di dalam surat Toha juz 16. Doa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam saat Allah memerintahkan Nabi Musa untuk bertemu dengan Raja Fir'aun pada waktu itu. Bapak Ibu, Nabi Musa bertemu dengan Raja Fir'aun ini cukup dramatis juga karena Fir'aun itu adalah orang yang selama ini mengasuh Nabi Musa. Kan Nabi Musa itu ditemukan dalam keadaan nopo Bapak Ibu? Kan dihanyutkan oleh ibunda tercinta, lalu ditemukan oleh istri Fir'aun bernama Asiyah. Asiyah inilah yang merawat. Di dalam istana Fir'aun itulah Nabi Musa alaihissalam dari mulai kecil sampai beliau tumbuh dewasa itu berada di dalam istana. Sehingga Nabi Musa dengan Fir'aun itu udah seperti nopo hubungannya Bapak Ibu? Anak dengan bapak gitu. Sementara yang dianggap bapak itu adalah orang yang diminta oleh Allah untuk didakwahi. Awake dewek jajal Bapak Ibu. Sehebat-hebate wong angger nasihati wong tuane dewek kepriwe jajal. Kan angel mbok, Pak. Apa maning wong tuane niku sing biayai sekolahe. Apa bae kang wong tuane. Angger ana salah wong tuane, kira-kira kepenak napa mboten ngelingna Bapak Ibu? Kan angel kita nggih. Begitulah yang dirasakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka syarah sadar atau yang disebut dengan lapang dada itu diminta oleh Nabi Musa agar apa yang Allah perintahkan ketika bertemu dengan Nabi Musa dengan Fir'aun itu, Nabi Musa tidak lagi merasa sungkan. Kan kadang-kadang banyak orang itu tidak menyampaikan kebenaran karena persoalan sungkan. Angger bahasane wong Purbalingga kuwi napa? Rikuh. Ya mbok.
bawahan mau mengkritik, bukan mengkritik, memberi masukan kepada atasan, rikuh. Engko angger kakean memberi masukan kok pangkaten apa Bapak Ibu? Orang munggah-munggah, sebab ada tradisi di mana bawahan akan bisa naik kalau dapat rekomendasi yang baik dari atasannya, kan kayak gitu, Mbok. Engko arep munggah kepriwe ge wong cerewet banget. Wis ora usah munggah lah nang kono bae kowe jajal. Ya begitu Bapak Ibu, susah gitu. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, berarti apa yang diminta oleh Nabi Musa alaihi salam pada waktu itu dikabulkankah oleh Allah? Dikabulkan. Rabbik firli, apa tadi? Rabbis srahli sodri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Artinya kalau kita punya rasa sungkan untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain, tapi sesuatu itu kita yakini adalah sesuatu yang bermanfaat, tapi ada kesenjangan baik level sosial, usia, status sosial, kepangkatan dan sebagainya. Nah, doa ini pun sebetulnya bisa diamalkan. Jadi bukan hanya faktor seseorang mau naik khutbah atau mau ceramah baca doa ini kan buatan je. Situasi-situasi saat kita merasa bahwa diri kita itu rikuh, pakai sungkan dan sebagainya, ayat ini pun bisa dibaca. Bagi yang jomblo, begitu pertemuan pertama kali dengan bapak mertua, calon bapak mertua, ndredeg apa ora jajal? Orang ndredeg. Anu urung tau ngrasakna kayane. Tapi umumnya tetap ndredeg kaya. Apa maning calon mertuane kumise kaya kan, medeni awake gede kaya kuwi. Ngomongnya siji loro kaya kuwi. Apane nakonane kaya wong interogasi kan wis kaya iki Bapak Ibu. Ndredeg kaya iki oli ora baca Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Kita tidak artikan doa menika, tapi yang menjadi perhatian kita adalah bahwa dulu Nabi Musa alaihi salam pernah meminta kepada Gusti Allah agar diparingi lapang dada. Intinya menika. Nah, doa lapang dada niki Rabbis shrahli sadri. Itu nomor 2. Nomor 3 Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, nanti lapang dada ini atau hati yang lapang menjadi karakteristik bagi orang-orang yang masuk surga. Jadi kita mudah-mudahan mugia sedaya kita ingkang ngrawuh di dalam majelis menika zuhur diparingi oleh Allah rahmat kita sedaya mlebet surga, Allahumma amin. Lah kalau kita masuk surga Bapak Ibu, di surga itu disebut oleh Allah manusia-manusia yang masuk surga itu punya karakteristik. Apa karakteristik mereka? Disebut nih, kalau mencatat di surat Al-A'raf ayat 43. Wa naza'na ma fi sudurihim. Kami cabut, naza' niku dalam bahasane kita wong Purbalingga. Jenengan ngerti budin apa ora ya? Ubi. Ki ngerti tandur angger dicabut itu carane dhewek ngomongnya apa ya? Bedul mbok. Lagi gue naza' niku gue bedul gue carane iki. Angger bedul kan mandan kuat mbok. Dibedul. Wa naza'na kami cabut, kami bedul. Dari mana min ma fi sudurihim, dari dada-dada mereka. Mereka itu siapa? Orang-orang yang masuk surga. Apa yang akan diangkat oleh Allah? Min ghillin, dari ghil. Ghil itu adalah perasaan tidak suka kepada orang lain. Bapak Ibu, kadang-kadang lumrah kok jadi manusia. Lumrah pripun? Angger ndeleng wong liya seneng, melu seneng apa ora? Angger wong liya susah, melu susah apa ora? Tapi umumnya kadang-kadang Bapak Ibu ana wong angger wong liya susah kuwi senenge ora lumrah. Tapi angger wong liya seneng awake dhewek sing susah kaya kuwi. Ana Bapak Ibu kadang ora adoh-adoh tanggane dhewe kadang kaya kuwi mbok dhewe karo tanggane jajal tanggane nembe tuku mobil anyar kan kaya mbok jebule pembiayaan mang bank muamalah
Bapak Ibu, wong orang ngerti mbok. Begitu ndeleng tanggane duwe mobil anyar, padahal mobilnya kan ASEAN nggih Bu. Sing panas sinten? Tanggane mbok. Ya Allah ya gue. Tapi angger tanggane wis nembe tuku mobil anyar, jebule bojone kepengin gawa. Lah apa duit mobil anyar aja kotok sing gawa, aku jajal tejeng. Anu wingi wis kursus napa Bu? Nyetir mobil, rumangsa awake kayane tejeng wis 3 dina kursus. Mobile ke pada kan ya Mbok. Akhire metu kang garasi ora teyeng belok malah lurus. Nabrak apa Bu? Oh, nabrak pagere tanggane mobil anyar nembe dijukut wingi. Tanggane kepriwe jajal? Alhamdulillah seneng Mbok kaya gue. Mulane di mobil anyar aja gemagus. Lho sing gemagus ke sapa kaya gue. Jajal Bapak Ibu. Kan ada orang begitu nggih. Ya kalau lihat orang lain susah, dia seneng atau mengharapkan orang lain susah terus, Pak. Angger nang sebuah lembaga batire naik pangkat, terus gajine tambah, jenengan melu seneng apa ora? Kudune kan melu seneng, Pak. Tapi langka wong melu seneng, Pak. Ngomongi bae ketone melu seneng, selamat ya wis munggah pangkat, tapi batine kok nembe teka 2 tahun wis munggah pangkat. Aku 10 tahun nang kene ora munggah-munggah. Tapi kan nang dalam hati Bapak Ibu, gejajal. Sederhana Mbok Bapak Ibu. Jadi jane seringe wong menungsa kuwi ora seneng ndeleng wong liya sukses, tapi seneng ndeleng wong liya ora sukses. Tapi kalau penduduk surga, kita kan penduduk dunia. Wong penduduk dunia emang tabiatnya kayak gue. Jadi aja gumun bae. Angger penduduk surga orang nana sing kayak gue. Jajal penduduk surga ngemben. Contoh Pak Rafiq Priyatno nggih Priyanto. Mugia mangke mlebet surga nggih Pak. Allahumma amin. Tetanggaan kali sinten lah wonten tetanggaan. Batire surgane mandahan apik. Pak Rafiq luwih apik maning kae kuwi. Apa ana sing kae? Ora nana. Ora, malah seneng ngene-ngene dolan mengumah kae kuwi. Ngene kuwi. Jadi seneng bae wong sudah disebut oleh Allah wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami telah angkat di dalam hati, dalam dada mereka itu rasa ghil. Jadi orang anak. Yang pada nome kabian Bok. Sing duwe bojo ya pada duwe bojo kabian. Ya pada ayune Bok. Ngenang surga insyaallah ayu kabian Bu. Ngenang dunia kepriwe? Iya lah insyaallah. Nah, niku berarti nomor 3 adalah bahwa sarah soder nopo artine lapang hati niku adalah sifat yang melekat bagi orang-orang yang telah masuk surga. Karena kita tahu orang yang masuk di dalam surga itu hatinya lapang. Lapang itu tidak ada masalah sama orang. Maka kalau kita ingin masuk surga, berlatihlah agar kita juga punya hati yang lapang. Oleh karena itu orang-orang yang dididik langsung oleh Rasul, dulu orang-orang masyarakat Madinah, mereka itu punya doa kok. Doanya itu disebut dengan doa sosial. Dan di dalam doa sosial itu juga disebutkan kalimat yang sama. Apa doanya? Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Ya Allah, jangan tanamkan dalam hati kami rasa dengki, rasa iri, tidak suka kepada orang-orang yang beriman. Coba Bapak Ibu. Berarti penduduk surga karakteristiknya tidak memiliki hati yang lapang. Orang yang hidup di dunia yang ingin masuk surga berlatih diri untuk memiliki hati yang lapang. Walaupun jenenge menungsa nopo Bapak Ibu wau.
ora bakal seneng ndeleng wong liya sukses. Mulai ngerjenengan sukses ora usah cerita-cerita karo wong. Ya Bu ya. Jenengan misalnya diparingi oleh Gusti Allah rezeki. Rezekine ngopo? Usaha untung Bu 10 miliar. Apa jenengan ngomong-ngomong? Begitu weruh tanggane ngomong, "Aku alhamdulillah untung 10 miliar." Iya, Mbah. Engko lagi becer ngomong 10 miliar. Engko karo kabeh ngomong 10 miliar. Kira-kira sing krungu pada melu seneng apa ora? Melu seneng. Reka-rekane melu seneng. Engko sore-sore pada teka mbok. Pada teka ngapa, Bu? Ngutang. Ya, pokok. Jajal Bapak Ibu kan terus niku. Nah, nomor terakhir, nomor sekawan, ki marep jam 1. Nomor terakhir Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang mukmin, orang yang berislam dengan baik, maka konsekuensi reward yang Allah berikan karena keislaman yang baik itu Allah akan berikan lapang hati. Sederhana nggih. Orang mukmin, umat Islam yang benar secara pengamalan keislamannya di dunia ini, maka Allah akan berikan lapang hati. Mana dalilnya? Allah berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Orang kalau sudah diberi hidayah oleh Allah di dunia ini, hidayah itu maksudnya hidayah Islam, maka Allah akan membuat hatinya itu lapang dengan Islam. Jadi bagi dia itu Islam itu menyejukkan. Salat nikmat, baca Quran nikmat, memakai jilbab nikmat, memperjuangkan upaya-upaya pengamalan ajaran-ajaran agama dalam semua aspeknya dilaksanakan nyaman. Misalkan berusaha di dalam ekonomi dengan menjauhi hal-hal yang bersifat ribawi, itu kan perjuangan ya. Lalu didirikanlah bank misalkan, karena bank muamalat kan bank pertama nih nggih, atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia tahun 1992 yang mempelopori gerakan syariah di dalam sektor ekonomi umat. Lihat kalau orang paham, maka dia akan merasa nyaman berjuang di dalam usaha-usaha itu. Lihat Bapak Ibu yang Allah muliakan, umat Islam kalau dia melaksanakan ajaran Islam sebaik-baiknya, maka Allah akan memberikan nikmat yang disebut dengan lapang dada. Jadi kalau kita hidup belum merasa lapang dada, yang harus diperbaiki adalah pengamalan nilai-nilai dan ajaran Islam yang kita anut dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang keliru atau pemahaman kita mungkin ada yang salah. Disinilah saatnya untuk kita melakukan upaya terus-menerus memperbaiki diri. 4 ini saja mungkin nggih Bapak Ibu yang kita kaji pada pertemuan kali ini. Kita ulang nggih sekedar kesimpulan bahwa lapang hati itu adalah anugerah yang Allah berikan khusus kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak beliau masih kecil. Yang kedua, lapang hati ini adalah doa yang diminta oleh para nabi. Di antara nabi yang memintanya adalah Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, lapang dada ini adalah sifat atau karakteristik yang melekat pada penduduk surga. Dan mudah-mudahan kita menjadi penduduk surga nanti, Allahumma amin. Yang keempat, sifatnya umat Islam atau seorang muslim itu adalah lapang dada, lapang hati jika melaksanakan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Mungkin 4 ini saja Bapak Ibu yang kita kaji dalam pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekeliruan dan kekhilafan, nyuwun agunging pangapunten, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.